Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aktiva tidak berwujud dan investasi jangka pendek dalam akuntansi pajak. Aktiva tak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi bermanfaat bagi perusahaan karena hak-hak yang melekat pada hakikatnya. Aktiva tak berwujud merupakan aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contoh aktiva tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan biaya ditangguhkan, serta hak pengusahaan sumber alam. Aktiva tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Apabila suatu aktiva tidak berwujud diperoleh dengan membeli dari pihak luar, maka di samping harga beli yang termasuk sebagai harga perolehan atau cost adalah biaya tambahan untuk mendapatkan seperti biaya yang dibayarkan kepada pemerintah dan notaris serta biaya administrasi yang berhubungan. Serta suatu aktiva tidak berwujud diperoleh dengan jalan mengembangkan sendiri, maka termasuk dalam harga perolehan adalah biaya-biaya bahan, peralatan, fasilitas, biaya gaji, dan upaya atau biaya tidak langsung, misalkan alokasi biaya administrasi dan umum. Adapun karakteristik aktiva tidak berwujud, diantaranya kurang memiliki ekstensi fisik, jadi tidak seperti aktiva berwujud seperti properti atau pabrik serta peralatan. Maka aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Lalu yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan atau aktiva seperti deposito bank, bukan piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substantif fisik, akan tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aktiva tak berwujud. Jadi aktiva ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Jadi aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun, maka investasi dalam aktiva ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Yang keempat, ada akuntansi untuk aktiva tak berwujud mempunyai masalah yang sama dengan akuntansi aktiva jangka panjang lainnya, yakni menentukan nilai terbawa awalnya. Maka akuntansi untuk jumlah setelah akuisisi dalam kondisi bisnis normal atau amortisasi, dan akuntansi untuk jumlah jika nilainya turun secara substantif secara terus-menerus. Investasi jangka pendek ini merupakan investasi yang dapat dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara, yakni dimiliki oleh perusahaan yang dimaksud untuk memiliki 12 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kelebihan uang kas dalam suatu perusahaan tidak akan menimbulkan pendapat, karena itu kelebihan kas sebaiknya diinvestasikan selama tidak terpakainya kas tersebut. Nilai investasi jangka pendek dalam neraca atau marketable adalah aset yang tingkat likuiditasnya sangat tinggi. Dengan demikian, besarnya investasi jangka pendek menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Jenis sekuritas secara umum, sekuritas ini terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya ada sekuritas utang atau ekuitas. Lalu perbedaan aktiva tak berwujud ini memiliki karakter penting, yaitu sebagai berikut. 1. Kurang memiliki ekstensi fisik, jadi tidak seperti aktiva berwujud seperti properti atau pabrik atau peralatan. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dan bukan merupakan instrumen keuangan atau aktiva seperti deposito bank, bukan piutang usaha, dan investasi jangka panjang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan materi pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.